everyone, how do you do? This is me, Dwita. Pada kesempatan kali ini masih dengan pembahasan yang sama, yaitu all about kampung Inggris. Tapi pada video kali ini saya akan membahas sesuai dengan judul yang ada di video ini, yaitu apa-apa saja sih yang akan teman-teman temui ketika teman-teman datang ke kampung Inggris. So, let's check it out. Nah, yang pertama teman-teman akan temui ketika teman-teman berada di kampung Inggris itu adalah sebuah ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Kenapa? Karena biasanya teman-teman yang mau datang ke kampung Inggris itu berekspektasi ya yang terlalu tinggi dengan kampung Inggris, karena bilangnya gini, aduh, di kampung Inggris nih, nanti kalau aku mau beli cilok gimana? Masa bilangnya excuse me, mas. Oh, no. How much the cilok? atau mungkin aduh, gimana ya kalau nanti aku mau laundry, aku mau beli mie, aku mau beli telur. Nanti kalau aku nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana? nah, ternyata itu semua hanya Ekspektasi. Kenapa? Karena realitanya orang-orang di sini menggunakan bahasa Indonesia yang asli. Sama seperti di lingkungan tempat tinggal kita biasanya, orang-orang di sini pun menggunakan bahasa Indonesia seperti biasanya. Jadi, kalaupun ada penjual-penjual yang menggunakan bahasa Inggris itu bisa dihitung. Jadi selama saya di sini itu ada berapa ya, kayaknya kurang dari 10 deh orang-orang yang melayani menggunakan bahasa Inggris. Jadi jangan takut kalau nanti mau beli mie, mau beli telur harus mikir bahasa Inggrisnya apa, gitu ya. Oke, yang kedua teman-teman akan temui ketika teman-teman berada di kampung Inggris adalah istilah Miss dan Mister. Nah, jadi kalau teman-teman perempuan nih, teman-teman akan dipanggil Miss, kemudian kalau teman-teman laki-laki, teman-teman akan dipanggil Mister. Nah, jadi jangan kaget ya dengan istilah itu. Emang di sini istilahnya adalah Miss dan Mister. Jadi itu bukan hanya panggilan sesama member. Jadi warga sekitar sini pun udah kenal dengan istilah itu. Jadi kalau teman-teman mau beli misalnya ya di warung, Mau beli apa, Miss? kayak gitu. Jadi jangan kaget dengan istilah tersebut. Nah, yang ketiga teman-teman akan temui di kampung Inggris adalah harga makanan yang sangat murah. Jadi di sini apalagi ya teman-teman yang dari kota gede ya, mungkin dari Jakarta, dari Bandung, itu pasti pas datang ke sini tuh bakal bilang, Gila, murah-murah banget di sini ya. nah, emang, jadi kalau teman-teman mau makan ayam geprek aja, ada tuh ayam geprek 5.000. Kemudian kalau teman-teman ke warung prasmanan, teman-teman beli ikan, beli sayur, nasinya sampai nggak kelihatan orang di sebelah ya, karena gunung. Nah, itu biasanya dihargai hanya sekitar 10.000 gitu. Jadi itu sangat murah banget, apalagi teruntuk orang-orang yang datang dari kota gede yang terbiasa dengan gaya hidup yang mahal. Tapi satu lagi catatan, bahwa semurah apapun makanan di kampung Inggris jangan sampai hilaf, karena banyak kasus-kasus orang yang keracunan di kampung Inggris, mungkin karena terlalu banyak jajan gitu ya, sampai nggak tahu makanan mana yang tadi udah masuk ke dalam perut, atau mungkin karena saking banyaknya pilihan sampai nggak tahu yang mana yang udah nggak layak makan. Oke, gitu ya. Jadi semurah itu makanan-makanan di kampung Inggris. Nah, yang selanjutnya adalah penyewaan sepeda. Jadi di kampung Inggris kendaraan ya atau transportasi yang biasa
digunakan di sini adalah sepeda. Jadi bukan sepeda motor tapi sepeda ontel. Nah, jadi di sini banyak macam dan banyak warga sekitar sini yang menjadikan itu sebagai usahanya. Jadi banyak banget tempat rental sepeda. Jadi teman-teman akan banyak menemukan tempat rental sepeda di sini. Biasanya untuk rental sepeda teman-teman cukup untuk menitipkan KTP teman-teman. Nah, untuk harganya itu berbeda-beda. Jadi tergantung sepeda mana nih yang teman-teman mau rental atau sewa. Misalnya nih, kalau hanya kayak sepeda biasa yang ada keranjangnya gitu ya, yang biasa sih dirental sama cewek-cewek ya. Nah, itu biasanya mulai dari 70.000 sampai 100.000. Biasanya bergantung lagi masih baru apa enggak, atau ada boncengannya di belakang apa enggak gitu. Ada juga yang kayak sepeda pixie gitu ya, yang lagi tren banget sekarang, atau mungkin sepeda lipat. Nah, tapi kalau sepeda-sepeda yang seperti itu kayaknya udah 100-an ke atas deh. Jadi jangan berharap bisa dapat sepeda lipat atau sepeda pixie 70.000 ya. Jadi ada harga, ada kualitas. Nah, yang selanjutnya adalah sebenarnya ini nggak paten ya, karena tergantung cuaca. Tapi biasanya Pare itu terkenal dengan panasnya. Iya, benar. Jadi Pare itu terkenal dengan panasnya. Jadi orang-orang ya yang dari Jakarta pun, padahal kalau dipikir Jakarta ya full of pollution gitu ya. Tapi mereka pun sendiri di sini mengakui bahwa Pare itu lebih panas daripada Jakarta. Nah, itu true story ya. Jadi dari teman-teman, dari member-member saya pun mengeluhkan seperti itu. Katanya Pare panas banget. Jadi biasa orang-orang di sini pakai payung atau juga beli topi gitu untuk menghindari sinar matahari. Nah, yang selanjutnya yang teman-teman akan temui di kampung Inggris adalah kegiatan Car Free Day. Jadi biasanya kalau hari Minggu di sini ada yang namanya Car Free Day Pare. Nah, itu di Jalan Jenderal Sudirman. Tapi ya belakangan karena ada wabah, ada COVID, jadi CFD itu ditiadakan. Udah dari akhir Maret lalu ditiadakan sampai sekarang Agustus belum dibuka lagi sama pemerintah. Jadi biasanya ya kalau normalnya itu setiap hari Minggu pagi ada CFD di sana. Yang niatnya mau CFD, mau lari-lari gitu ya, mau jogging, itu pasti hanya ekspektasi. Kenapa? Karena kalian pulang-pulang akan bawa jajan. Kecuali teman-teman datang ke sana mungkin jam 6 ya. Kemudian teman-teman olahraga dulu karena di sana ada Stadion Candabirawa. Nah, teman-teman boleh olahraga dulu, sekitar jam 7 boleh lah teman-teman jalan ke bagian CFD, mungkin jajan gitu ya. Nah, yang terakhir yang akan teman-teman temui di kampung Inggris, ada sebuah istilah yang viral banget, dan itu biasanya dianggap sebagai lucu-lucuan aja ya. Nah, nama istilahnya adalah pare jahat. Jadi pare jahat ini, istilah pare jahat ini biasanya ya diperuntukkan untuk satu orang-orang yang mau pulang gitu ya, mungkin periode belajarnya udah habis. Misalnya nih dia ambil periode belajar 1 bulan, tapi selama 1 bulan itu udah dapat teman, udah akrab banget ya, padahal dari daerah yang berbeda. Nah, itu biasa mereka bilang, Kok pare jahat banget sih? kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, istilah ini juga diperuntukkan untuk orang-orang yang cinlok. Jadi orang-orang yang biasanya ketemu cinta lokasinya di Pare. Jadi ketika mereka mau kembali ke kampung halaman, ya pasti it's too hard to say goodbye. Jadi biasanya jangan heran ya kalau ada yang cinlok di sini, biasanya antara sesama member atau member dengan tutor atau mungkin tutor dengan tutor.
Oke, itu tadi beberapa hal yang akan teman-teman temui ketika teman-teman berada di kampung Inggris. Jadi, kalau teman-teman udah tiba nih di kampung Inggris dan menemukan istilah-istilah atau hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan, jangan kaget ya. So, kalau teman-teman merasa video ini lumayan berfaedah nih gitu ya. Nah, jangan lupa untuk di like, comment, and share to your other friends. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. So, thank you very much and goodbye.